Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami di debat publik pertama Pilgub Jawa Timur 2024 ke-1. Dan kali ini tentunya kita akan masuki sesi debat antar calon wakil gubernur. Di sesi kali ini, Ibu, Bapak, kami akan menjelaskan aturannya seperti sesi sebelumnya, tetapi ini calon wakil gubernur gilirannya. Mohon tenang dulu Ibu, Bapak. Mohon tenang, sekali lagi para pendukung, terima kasih. Ya. Calon wakil gubernur akan memilih ikon yang berisi subtema yang terdapat di LED. Mohon tenang dulu Ibu, Bapak. Kita bisa mulai ya, kita bisa lanjutkan. Tapi mohon kerjasamanya, terima kasih. Para calon wakil gubernur akan memilih ikon yang berisi subtema yang terdapat di layar LED dan berhak menanyakan pertanyaan kepada cawagup lain sesuai dengan tema yang dipilih. Ikon yang sudah dipilih tidak bisa dipilih kembali. Waktu untuk bertanya 30 detik, menjawab pertanyaan 1 menit 30 detik, dan waktu menanggapi 1 menit. Dan mohon untuk tidak bertanya di luar tema yang sudah dipilih. Dan kami mengimbau jika ada pertanyaan dengan menggunakan istilah atau singkatan dalam bahasa asing, mohon disertai dengan penjelasannya. Ya, dan langsung saja kita akan persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk memilih ikon yang ada di layar. Dan kami persilakan Bapak Emil memilih ikon apa? Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan. Kita akan buka untuk subtema Tugu Pahlawan, yakni ketahanan sosial. Dan Cawagup langsung memberikan pertanyaan kepada Cawagup nomor urut 3. Kami persilakan untuk calon wakil gubernur nomor urut 3. Cawagup nomor urut 3 nanti akan diberikan pertanyaan. Dan waktu untuk bertanya 30 detik dihitung pada saat Anda bicara. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara mengenai ketahanan sosial, tentunya sekali lagi kita bicara mengenai karakter. Dan karakter dibentuk di lembaga pendidikan. Dan kita tahu lembaga pendidikan non-negeri ini juga penting peranannya di Jawa Timur, termasuk swasta dan diantaranya juga pesantren dan sekolah berbasis keagamaan lainnya. Bagaimana paslon nomor urut 3 kemudian melihat hal ini? Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Sudah, terima kasih. Cukup, baik, ya? Cukup, terima kasih. Berikutnya, kami silakan Cawagup nomor urut 3 menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Kalau pertanyaan tadi mengarah kepada pendidikan, kebetulan saya sudah melakukannya. Memang kalau masalah karakter, saya kira pesantren adalah salah satu solusi untuk mendidik karakter. Nah, tetapi problemnya adalah apakah semuanya masyarakat mau dengan cara dan ciri khas pesantren. Maka perlu kita munculkan bagaimana caranya pendidikan karakter itu juga diajarkan di semua elemen, mulai dari SD sampai SLTA, dan nilai-nilai karakter yang ada di pesantren bisa kita tularkan kepada komunitas yang lain. Nah, problemnya adalah apakah betul karakter yang kita gunakan atau kita pegang ini memang sesuai dengan culture kita. Nah, problem yang ini yang kadang-kadang menjadi masalah adalah apakah karakter building ini apakah sesuai dengan karakter-karakter yang dibangun oleh para founders kita. Apalagi dengan generasi Z yang kadang-kadang sentuhannya berbeda. Boleh kita katakan sebagai strawberry generation yang kadang-kadang rapuh dengan sentuhan-sentuhan karakter kebangsaan. Maka perlu adanya peer-to-peer, perlu adanya sentuhan yang khas kepada para generasi muda dan juga Gen Z tersebut dengan cara penanaman karakter dengan gaya mereka, dengan bahasa mereka. Karena dakwah yang baik adalah dakwah yang sesuai dengan siapa yang kita tuju, dakwah yang baik adalah dakwah sesuai dengan objek siapa yang kita dakwahi, yang kita ajarkan. Dan insya Allah kalau ini cara yang kita akan gunakan, maka insya Allah kita akan mendapatkan generasi muda yang berkarakter sesuai dengan culture kita. Ya. Mohon tenang, Ibu Bapak, mohon tenang. Ya, kita akan lanjutkan ya, dan kita akan berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 2 calon wakil gubernur. Ya, calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk bisa menanggapi jawaban dari Cawagup nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat Anda berbicara, Bapak. Terima kasih atas penjelasannya bahwa memang kita sefrekuensi bicara mengenai ruang untuk pesantren tadi. Izin kami menambahkan saja supaya tambah bermanfaat diskusinya bahwa salah satunya memang di pondok pesantren itulah yang sudah merasakan manfaat dari biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan atau BOS daerah yang dianggarkan oleh Pemprov Jatim. Karena apa? Pesantren yang memiliki SMA dan SMK umum
itu bisa mengakses dana ini untuk mengurangi beban siswa dalam hal SPP atau membuat kurikulum. Tapi kalau di pesantren indahnya adalah mereka sehari-hari sudah nyantri. Seperti bagaimana panjenengan memimpin dengan sangat baik pondok pesantren, kami yakin bahwa sinergi Pemprov dengan pesantren seperti inilah. Bagaimana kepedulian, oleh karena itu kami ingin menyampaikan kepada seluruh pengelola sekolah swasta, kami tidak akan hanya hadir untuk sekolah negeri, tapi SMA dan SMK swasta juga jadi perhatian kami. Terima kasih. Berikutnya kami beri kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 merespons jawaban dari cawagup nomor urut 3 dan 2. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat mulai berbicara. Silakan. Cek. Terima kasih Mas Emil dan Gus Hans, dua-duanya sahabat saya. Tentu kita berharap ke depan ini ketahanan sosial bisa terjalin, bisa terwujud terutama dalam konteks gotong royong, partisipasi, kepemimpinan, dan juga solidaritas. Nah, kita tahu bahwa ada peristiwa yang belakangan ini menjadi concern kita, yakni banyaknya orang atau anak-anak muda yang bunuh diri. Karena itu kita juga menaruh perhatian pada mental health. Karena itu jika nanti Lulu dan Lukman dikasih kesempatan untuk menang, maka kita siapkan konseling, kita siapkan hotline. Insya Allah hotline-nya nomornya 001, biar sesuai dengan agenda kita, dan kita wujudkan agar ke depan tidak lagi ada kasus-kasus yang seperti ini, karena kita tentu saja berharap agar mental masyarakat Jawa Timur semuanya sehat, jiwanya kuat, karakternya bagus. Habis, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk seluruh calon wakil gubernur Silakan, yang telah Bapak, Ibu. memberikan dan juga menjawab pertanyaan. Ya. Baik, Kita akan lanjutkan lagi ya. baik kita bisa lanjutkan. Dan Terima kami kasih. persilakan kepada calon gubernur nomor urut Calon wakil gubernur. gubernur nomor urut 3 untuk bisa memilih ikon pertanyaan yang ada di layar. Ya. Dan kami persilakan Bapak, tersisa Ludruk, Merak Jawa dan Gapura Majapahit. Ludruk. Ya, Baik. kita akan buka. Ludruk, penguatan budaya dan identitas lokal. Pertanyaannya akan diberikan kepada cawagup nomor urut 1. Dan kami silakan waktu untuk memberikan pertanyaan 30 detik dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Kalau kita bicara tentang budaya dan identitas lokal, nggak akan jauh-jauh dari seni dan juga budaya yang muncul. Dan bagaimana caranya itu bisa menjadi media dakwah. Innallahal jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, bagaimanakah konsep indah ini bisa dimanfaatkan untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat semuanya, agar bisa juga berpartisipasi untuk membangun Jawa Timur melalui sentuhan budaya dan seni. Baik, masih ada waktu apa cukup? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Berikutnya kami persilakan cawagup nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari cawagup nomor urut 3. Waktu 1 menit dihitung pada saat mulai berbicara. Silakan. Terima kasih Gus Han. Kita tahu masyarakat Jawa Timur ini mayoritas masyarakat santri, mayoritas masyarakat religius, mayoritas masyarakat yang memiliki adat ketimuran yang baik, sopan santun yang baik, tentu berbagai macam budaya yang dimiliki sebagai kekayaan di Jawa Timur itu tidaklah berseberangan dengan agama. Karena itu tentu saja keduanya bisa saling mengisi, bahwa dakwah itu bisa masuk dalam koridor budaya, begitupun budaya bisa masuk dalam koridor dakwah. Kedua-duanya saling menguatkan, kedua-duanya saling membutuhkan, kedua-duanya harus disupport. Tentu saja kita ke depan sebagai pemimpin di Jawa Timur ini haruslah menaruh perhatian yang besar. Karena itu kalau Lulu Lukman menang, kita pasti akan hadirkan keduanya sebagai dua kekuatan yang tidak terpisahkan. Terima kasih Gus Han. Masih ada Masih ada waktu? Cukup. Cukup? Baik. Ya. Baik. Dan selanjutnya kami persilakan kepada cawagup nomor urut 3 untuk bisa memberikan tanggapan dari jawaban cawagup nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Ya, terima kasih sekali. Memang kalau misalnya kita bisa memadukan antara dakwah dan budaya dan juga pembangunan suatu daerah, itu akan menjadi sebuah sinergi yang baik. Dan itu kalau misalnya kita bisa jalan bersama-sama, mungkin saya angkat menjadi konsultan saya ketika saya jadi gubernur dan wakil gubernur nanti. Dan intinya adalah apapun yang kita lakukan harus berdasarkan akar budaya kita. Ini yang menjadi problem
kerukunan umat beragama di Jawa Timur biasanya adalah bagaimana dia tidak bisa membedakan antara culture dan religion. Nah, kita harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa agama, religion, dan juga budaya itu adalah sesuatu yang berbeda tapi bisa kita satukan untuk bisa menjadi media membangun sebuah daerah. Dan inilah yang akan kita bangun bersama-sama. Asalkan kita semua bisa bersinergi. Problemnya adalah kemampuan kita bersinergi dan menghilangkan ego sentris dan ego sektoral dan juga ego kewilayahan. Baik, masih ada waktu. Cukup. Baik. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Cawagup nomor urut 2 untuk merespons jawaban dari Cawagup nomor urut 1 dan 3. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara, silakan. Dari kita SD, kita diajarkan 2 pelajaran. Juga diantaranya adalah agama dan seni budaya. Kita sudah diajarkan untuk bisa hidup dalam harmoni. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kami yakin bahwa Indonesia segala budaya yang adiluhung adalah budaya yang mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah sebabnya bagaimana penguatan seni budaya di sekolah kita fasilitasi dengan berbagai kesempatan untuk melakukan penampilan seni. Tetapi bukan hanya itu, di luar lingkungan sekolah, kita juga menggunakan seni budaya, banyak sinergi, misalnya Pemprov bisa mendukung bahkan usulan dari wakil rakyat untuk mengadakan katakanlah wayangan. Ya, saya pernah hadir salah satunya di Kediri wayangan di sana, itu didukung dengan dana dari Pemprov, yang hadir tokoh-tokoh agama juga di sana menyampaikan pesan-pesan yang membangun karakter yang mulia di tengah masyarakat. Jadi insya Allah saya setuju dengan Gus Han, dengan Mas Lukman, dua-duanya bisa seiring. Terima kasih, waktu habis. Sekarang kita berikan tepuk tangan kepada seluruh calon wakil gubernur yang tadi sudah saling berdebat ya dan juga saling beradu argumentasi. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada calon wakil terlebih dahulu. gubernur. Ibu, Bapak, terima kasih. Sudah kita lanjutkan ya, kita persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk bisa memilih ikon pertanyaan yang berada di layar. Tersisa Merak Jawa sepertinya ya. Dan juga Gapura Majapahit. Gapura Majapahit ya. Gapura Majapahit. Gapura Majapahit. Baik. Masyarakat digital, pertanyaan ini akan diberikan dari Cawagup nomor urut 1 kepada Cawagup nomor urut 2. Waktu untuk bertanya 30 detik dimulai saat Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih Mas Emil. Kita pengen tahu kira-kira strategi apa yang akan dilakukan oleh Mas Emil untuk membuat masyarakat Jawa Timur ini semakin dekat dengan dunia digital. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup, baik. Berikutnya kami persilakan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 menjawab. Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dihitung saat mulai berbicara, silakan. Bicara mengenai digital, maka kita bicara mengenai ekosistem. Infrastruktur yang ada harus ditunjang juga dengan sistem dan juga dengan kultur yang sesuai dengan upaya mewujudkan digitalisasi. Kita bersyukur bahwa Jawa Timur mencetak sejarah di Indonesia akan segera menyelenggarakan program Master of Science in Digital Economy dari salah satu top 40 perguruan tinggi di dunia, King's College London. Ini adalah kawasan ekonomi khusus digital. Selain Nongsa yang dekat dengan Singapura, kita bisa menarik talenta-talenta kita untuk mau pulang kampung kembali ke Jawa Timur, kembali ke Malang, kembali ke kampung halaman dan bisa bekerja sebagai animator. Saya beri contoh, kita juga menjadi salah satu yang pertama kali menyalurkan KUR untuk ekonomi digital dan kreatif. Jangan salah, anak-anak muda di Malang sudah bisa membuat karya animasi yang luar biasa. Apa yang mereka minta dari kita? Pemprov tolong bangunkan SMK di dekat studio. Bayangkan, studio ini dimiliki anak-anak muda, punya cita-cita besar. Mereka ada 5 orang, 6 orang, mau mengakses sulit. Bekerja sama dengan pengelola KEK, mereka bisa mendapatkan pendanaan. Sekarang ada 10 lebih studio dengan 1 studio besar yang membina bersama dengan SMK menjadikan Jawa Timur mungkin sebagai the first animation cluster yang menggunakan pembiayaan kreatif. Ini salah satu contohnya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan masih lanjutkan ya Bapak Ibu ya.
Baik. Mohon tenang terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, kami akan persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon cawagup nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Ya, terima kasih Mas Emil, tentu itu menambah referensi. Beberapa waktu yang lalu saya juga datang ke Bojonegoro. Saya ketemu dengan salah seorang ibu yang kebetulan dia berhasil memulai UMKM dan modalnya hanya 2,5 juta. Apa yang dia lakukan untuk membuat UMKM-nya berkembang, yakni salah satunya adalah dengan marketing digital. Dengan dunia digitalisasi ini, sekarang omsetnya sudah 80-100 juta per bulan. Karena itu ini bisa kita jadikan contoh, maka salah satu yang diinginkan oleh Mbak Lulu dan Mas Lukman ke depan adalah kita ingin menghadirkan 1 juta UMKM di Jawa Timur dengan memanfaatkan teknologi digital, dengan memanfaatkan marketing digital. Kenapa? Karena kita ingin secepatnya keluar dari angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur ini. Karena itu tentu mohon doa dan dukungan dari semuanya. Lulu Lukman menang, tidak ada satupun yang nganggur, semuanya makmur, semuanya sejahtera. Waktu habis, terima kasih. Mohon tenang Ibu Bapak, mohon tenang. Baik, terima kasih. Berikutnya kami beri kesempatan kepada Cawagup nomor urut 3 untuk merespons jawaban dari Cawagup nomor urut 2 dan Cawagup nomor urut 1. Waktu 1 menit dihitung saat berbicara, silakan. Kemajuan teknologi adalah sunatullah yang harus kita hadapi bersama-sama dan kita tidak bisa hindari. Salah satu di antaranya adalah digitalisasi. Maka bagaimana kita bisa mengoptimalkan digital ini bisa kita gunakan optimal untuk pelayanan publik. Ini yang akan kita fokuskan. Nah, problemnya adalah banyak sekali daerah-daerah blank spot yang ada di Jawa Timur ini yang harus kita munculkan semuanya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita nanti akan kerjasama dengan Starlink atau media-media yang kira-kira platform-platform yang bisa memungkinkan bahwa seluruh Jawa Timur ini akan terkoneksi dengan akses internet dan digitalisasi. Nah, kalau kita misalnya, kita bisa memanfaatkan digitalisasi dan juga akses internet dengan baik, bisa juga akan mengurangi inflasi dengan cara apa? Mengurangi pengeluaran para pengusaha-pengusaha UMKM, sehingga tidak ada lagi biaya untuk pembiayaan untuk digitalisasi internet, tapi itu ditanggung oleh pemerintahan provinsi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk sesi debat antar calon wakil gubernur. Sangat luar biasa. Sudah dilewati, berikan tepuk tangan yang meriah untuk para cawagup yang sudah berdebat di sesi ini. Di sesi berikutnya, Ibu Bapak hadirin sekalian, mohon tenang, terima kasih. Mohon tenang Bapak ya Ibu. Terima kasih semangatnya Baik. Ibu Bapak, terima kasih banyak. Karena masih ada 1 segmen lagi. Betul, ya, sesi Priska, ya. tersisanya adalah closing statement atau pernyataan penutup dari para pasangan calon dan ini tentunya untuk meyakinkan masyarakat Jawa Timur yang menentukan dalam 5 tahun mendatang. Kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di debat publik Pilgub Jatim 2024 ke-1.